teman-teman semua, semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap stay di rumah aja. Oke, jadi hari ini aku mau denger kakek bercerita tentang gimana sih dia menemukan sebuah peninggalan pendeta yang ada di kawasan Gunung Pulau Sari, Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang, Banten. Dan yang unik dari benda tersebut adalah berupa genta dan puing-puing. Dan genta tersebut terbuat dari bahan perunggu dan memiliki ornamen yang sangat kaya. Gimana sih genta tersebut dan puing-puing tersebut? Oke, mari kita ke rumah kakek. Ini ditemukan sekitar tahun menjelang 2000-an di area pesawahan lereng Gunung Pulau Sari. Waktu itu saya lagi kerja di sawah dengan beberapa orang. Tiba-tiba ini di pinggir galang terinjak ujungnya yang sangat tajam ini. Saya curiga itu akan membahayakan. Lalu saya raba dengan tangan dengan berlahan-lahan. Ternyata dia mencurigakan juga. Akhirnya saya gali dengan cangkul. Setelah dia ambil, ini dia barangnya. Berupa candi atau orang-orang bilang namanya genta Viajra. Dan ini satu lagi, dia dalam keadaan satu lubang. Ya, jadi sama juga bentuknya, sama juga fungsinya barangkali. Ya, jadi ini adalah sebuah lonceng juga, atau dalam bahasa Sunda mah tong-tong kali. Yang satunya berdiri, yang satunya berbaring. Kayak begini. Apakah loncengnya masih bisa digunakan? Ya, kalau itu kalau perlunya bisa sih, tapi sekarang udah mati, kayaknya terlalu lama terpendam dalam tanah, jadi suaranya nggak berbunyi, nggak nyaring gitu. Sebelumnya di Gunung Pulau Sari tersebut, adakah kerajaan atau apa gitu sehingga ditemukannya sebuah genta tersebut? Menurut kata orang-orang pintar, memang di situ ada yang namanya kerajaan Salakannegara. Tapi mungkin saja kalau dulu kan istilahnya belum berapa mahir atau bagaimana, sehingga bangunannya tertimpa longsoran ataukah bagaimana, itu kita tidak tahu. Ketika Bapak menemukan sebuah benda tersebut, apakah Bapak langsung melaporkan ke warga atau kemana? Oh enggak, saya juga takut atau gimana ya. Setelah dapat, saya cuci, saya simpan di rumah. Kemudian tidak lama saya bertanya-tanya kepada orang yang paling sepuh gitu di sekitar kampung sini. Ini barangkali ada pengalaman atau ya pengetahuan bekas apa gitu. Saya tanya-tanya. Ternyata di kampung ini tidak ada yang tahu. Setelah lama kemudian tidak ada, saya mendatangi seorang guru yang pengalaman cukup lumayan gitu di bidang kebudayaan. Saya bawa ke Pak Guru. Lalu di situ langsung Pak Guru menelpon atau menghubungi orang-orang yang membidangi masalah cagar budaya ini. Ya alhamdulillah sampai sekarang dijaga dan diraksa ataupun dirawat.
Dan ini ada satu lagi, tapi berupa-rupa banyak ini ya. Di antaranya ini puing-puing pada waktu itu. Dan ini ditemukan di sekitar sawah juga sih, nggak jauh dari sawah, sekitar lokasi itu. Dan banyak kalau dikumpulkan ini juga. Yang lainnya mah udah dibuang-buang, ya saya ambil yang pentingnya aja. Yang benar-benar kira-kira mendekati pada zaman itu. Dari dalam juga, tak dari dalam tanah juga ini. Kata orang-orang ini puing-puing atau pecahan keramik pada zaman dulu yang terbuat asli dari tanah. Kalau ini, yang ini puing-puing yang dari keramiknya, keramik asli yang dari buatan dari Cina pada waktu itu. Mangkok ataupun apa ini? Semangkok kali ya. Apakah puing-puing tersebut ditemukan pada hari yang sama atau bagaimana? Oh, enggak sih. Enggak hari itu juga. Ini setelah itu, setelah lonceng. Jadi Puing-puing tersebut dalam satu kerajaan, yaitu Salakanegara. ya bisa mungkin sih. Bisa mungkin karena itu adanya pada waktu itu dan juga di sana tuh. Ini yang asli dari tanah ini kan lumayan ini. Keras. Udah ratusan tahun umurnya. Apakah sudah banyak pengunjung yang ingin melihat peninggalan-peninggalan tersebut? Ya, alhamdulillah. Setelah saya publikasikan, orang-orang pada datang. Banyak dari luar daerah Pandeglang bahkan ada. Bahkan sekalipun dari Bali sudah ada. Dari Bali sudah ada orang-orang itu mana? Orang Swiss kali. Yang pada itu orang Swiss ya datang ke sini. Bersamaan dengan orang Bali. Ingin ya melihat genta ini.